Bagaimana para pejuang mengajarkan kita untuk berjuang, bagaimana kita berjuang menggunakan akal, menggunakan otak. Yang berpendidikan harus menggunakan ilmu yang dihasilkan dari tempat-tempat pendidikannya. Bagaimana kemudian menyampaikan aspirasi di muka umum, sudah diatur dalam undang-undang. Kalaupun harus terjadi sebuah chaos, kita sudah angkat tangan persoalan itu. Kita dukung bagaimana Rektor Yayan Madura tetap memproses hukum tanpa pilih kasih, tanpa harus dipeta-petakan siapapun itu orangnya, dan apapun jabatannya. Kita mendukung Kapolres, Kasat Reskrim. Jangan kemudian persoalan ini menjadi sebuah kekecewaan dan menjadi aksi sebagai evaluasi kita kepada Polres Pamekasan, khususnya Kapolres dan Kasat Reskrim beserta jajarannya. Berpanas-panasan bukan dalam rangka mencari muka, mencari panggung, tapi ini adalah panggilan jiwa. Solidaritas kita dengan teman-teman mahasiswa yang ada di kampus Yayan Madura. Kalau itu harus melanggar hukum, maka itu harus diproses secara hukum. Detektif. Baik, kita kawan-kawan, Kapolres dan Kasat Reskrim belum menemui kita. Mari kita nyanyikan lagu perjuangan kita, Darah Juang. Buruh tani mahasiswa bersatu padu rebut demokrasi, satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Susuri garis jalan diri, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gagah gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Dan yang hadir di tengah-tengah kita saat sekarang ini adalah Kasat Reskrim Polres Pamekasan. Tidak, masih semangat, merdeka, merdeka, merdeka. Baik kawan-kawan, hari ini kita kedatangan tamu spesial, bukan tamu spesial sih, pejabat spesial yang ada di Polres Pamekasan, yaitu Kasat Reskrim Pamekasan. Hari ini kita datang berangkat bukan karena sebuah kepentingan Bapak, melainkan ini adalah aksi solidaritas kepedulian kawan-kawan mahasiswa Yayan Madura terhadap kampus Yayan Madura yang diduga telah dilakukan perusakan oleh oknum-oknum tertentu. Baik, di surat yang telah saya layangkan tadi pagi itu sudah jelas beberapa tuntutan yang kemudian membawa kita ke tanah di samping Polres Pamekasan ini untuk melakukan sebuah perjuangan untuk bagaimana kita menjunjung tinggi keadilan di negeri Indonesia ini. Sebelum HUT kemerdekaan Indonesia itu dirayakan, maka kita hari ini datang untuk bagaimana bendera itu tidak dicoreng oleh siapapun. Proses hukum yang ada di bangsa ini harus tegak tanpa tebang pilih. Baik, kita rentet dari awal Bapak. Beberapa kejadian di Yayan Madura sudah kita ketahui semua dan itu sudah viral dimanapun, semuanya bisa mengakses tanpa kita harus jelaskan kembali. Yang kemudian menjadi tuntutan kita dan membawa kita berjuang bersama-sama seluruh mahasiswa Yayan Madura atau sebagian mahasiswa Yayan Madura yang hadir dan terpanggil jiwanya, tidak lain satu, sangat mengecewakan ketika ada beberapa oknum mahasiswa yang diduga ditangkap oleh Polres Pamekasan tanpa ada surat pemanggilan. Satu, itu nanti diklarifikasi Pak ya, karena pihak keluarga juga
menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam penangkapan itu tidak ada pemberitahuan dari pihak keluarga. Mohon maaf, saya orang buta hukum, saya tidak tahu hukum. Silakan itu dijelaskan dan dicerahkan kepada seluruh masyarakat Pamekasan ini, biar masyarakat Pamekasan ini tahu, paham, dan bangga dengan kedatangan kawan-kawan akademika yang mampu melakukan aksi tanpa anarkis dan melakukan analisa, berdiskusi dengan baik dengan jenengan. Satu. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa yang ditangkap itu bukan korlapnya dulu atau penanggung jawab dulu yang melakukan aksi itu? Padahal semua itu kan di bawah, tidak mungkin gerakan itu tidak ada korlapnya, tidak mungkin aksi itu tidak ada suratnya. Disitulah Pak menjadi sebuah kekecewaan dari kawan-kawan mahasiswa IAIN Madura karena yang ditangkap bukan korlapnya dahulu, tanggung jawab yang tertera di surat yang sudah dilimpahkan oleh pihak rektorat ke pihak Polres Pamekasan, di mana barusan kita sudah klarifikasi dengan pihak kampus bahwa kampus itu melaporkan mahasiswa yang melakukan perusakan. Saya tanya, siapa Pak yang dilaporkan sampean? Harus jelas yang melakukan perusakan. Kenapa persoalan itu yang dilakukan perusakan itu hanya beberapa orang saja yang dipanggil? Ataukah ini masih dalam proses? Ini kita akan buta. Karena instansi ini milik jenengan, kita sebagai mahasiswa hanya bisa menyampaikan aspirasi dan harus dijawab. Karena ada undang-undang juga yang melindungi kita menyampaikan aspirasi, ada undang-undang keterbukaan informasi publik dan beberapa undang-undang yang lainnya untuk bagaimana kita melakukan sinergitas yang baik untuk kita menjalin sebuah hubungan yang baik antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Satu. Ketiga, menjadi sebuah tuntutan kawan-kawan itu adalah evaluasi kinerja Satreskrim Pamekasan. Itu menjadi sebuah evaluasi. Kenapa? Karena itu menjadi kekecewaan dari rentetan kejadian penangkapan persoalan. Jadi itu murni tuntutan itu adalah sebuah kekecewaan kawan-kawan, menjadi evaluasi terhadap Satreskrim yang kemudian kita dukung bagaimana Polres Pamekasan, Satreskrim Pamekasan beserta jajaran pihak Polres Pamekasan, semua aparat yang ada di Polres Pamekasan itu bagaimana lebih baik. Kita mendukung persoalan itu. Cuman satu pesan kami, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus menjadi ujung tombak perjuangan kita bersama-sama. Harus menjadi ujung tombak bagaimana hukum itu harus tegak tanpa pilih-pilih. Saya menghargai semua proses hukum yang ada di Polres Pamekasan. Semuanya itu. Semua yang terlibat, semua yang ada di video, yang melakukan pelemparan, perusakan, maupun pembakaran, itu harus diproses secara hukum. Kita mendukung itu. Kita juga sudah sampaikan ke beberapa pihak rektorat bahwa kita tidak main-main datang ke kampus IAIN Madura. Ini panggilan jiwa Pak. Saya berangkat dari rumah dengan kawan-kawan ini semua berangkat dari tempatnya masing-masing. Itu bukan ada yang nyuruh, itu karena panggilan jiwa, panggilan solidaritas. Tidak ada kepentingan, murni kepentingannya satu, membantu proses hukum, bagaimana proses hukum tegak ke atas dan tegak ke bawah, tidak ada pilih kasih. Membantu pihak rektorat, bagaimana kalau itu harus dijalankan secara hukum, kita jalankan secara hukum. Kalau itu harus dijalankan secara kode etik, maka rektorat harus mencabut laporan. Seperti itu. Tidak ada persoalan dengan kita. Kita yang menjadi persoalan hanya beberapa kekecewaan yang menjadi tuntutan kawan-kawan. Seperti itu. Jadi kita di sini datang untuk kemudian bagaimana Saya minta dengan Mas siapa? Joni Iskandar. Bang Mas Joni Iskandar. Saya minta karena saat ini juga kita masih situasinya PPKM level 3. Saya minta yang masih merokok buang rokoknya. Kemudian pakai maskernya. Ya. Nah, kita hormati saat ini masih PPKM level 3, jadi kita sama-sama menjaga jangan sampai penyebaran virus COVID-19 makin meningkat. Terima kasih. Silakan. Tolong kawan-kawan jaga jarak juga. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasat Reskrim Pamekasan, AKP Tommy Prambana. Saat ini ya ini sudah 1 bulan saya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Pamekasan. Saya berdiri di sini itu tadi dikatakan oleh saudara kita dari Mas Joni selaku koordinator aksi pada hari ini. Yang pertama, marilah kita ucapan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan inayahnya pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Meski saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, alhamdulillah di sini rekan-rekan juga melaksanakan kegiatan ini dengan sehat dan semangat.
Dan juga sekali lagi permohonan maaf dari Bapak Kapolres karena saat ini beliau masih ada kegiatan sehingga kegiatan ini beliau tidak dapat hadir. Yang selanjutnya di sini apa yang sudah disampaikan oleh Mas Joni dan teman-teman tadi, itu saya yang pertama kali yaitu mengapresiasi dulu. Mengapresiasi karena aksi yang pada siang hari ini itu bentuknya diskusi ataupun juga tidak adanya tindakan anarkis di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengapresiasi ke rekan-rekan seluruhnya ini tadi yang hadir pada hari ini peduli dengan Polres Pamekasan terkait dengan adanya tindakan-tindakan yang memang di luar dari harapan kita. Saya terima kasih menyikapi dengan kejadian yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Tentunya menyampaikan pendapat di muka umum itu merupakan hak konstitusional dari rekan-rekan semuanya. Tentunya semua itu ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Baik itu memberitahukan kepada pihak berwajib, baik itu tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan anarkis yang di dalamnya merusak ataupun juga membakar dan lain sebagainya. Jadi di sini kami Polres Pamekasan, khususnya Satreskrim Polres Pamekasan, secara objektif untuk menindaklanjuti apa yang sudah ada. Karena di sini jelas tadi dikatakan juga oleh Mas Joni, di sini pelapornya ada, dan juga tentunya kita melaksanakan penegakan hukum itu tidak serta-merta asal-asalan. Semua itu ada prosesnya, itu sudah kita laksanakan. Dan juga terkait yang diamankan saat ini, kita tidak melihat itu dari kader mana. Kalau sudah membahas masalah kader, saudara saya semua, ya. Kalau sudah membahas masalah kader, saya mengutip tanda kader saudara saya semua. Tapi dengan perbuatan pidana yang dilakukan pada saat itu sudah lain konteksnya. Terhadap orang-orang yang diamankan ini, saya yakin ini tidak berdiri sendiri. Ini pasti ada orang lain, kita juga sudah mengantongi nama-namanya, dan ini kita pastikan kami Polres Pamekasan, khususnya Satreskrim, tidak pandang bulu dalam hal ini. Dan insya Allah kami profesional dalam hal ini. Oleh karena itu kami juga memohon kepada rekan-rekan semua, apabila memang ada informasi-informasi lain terkait ini, silakan, mari kita kawal bersama-sama. Sekali lagi di sini, insya Allah kami profesional, insya Allah ya kami masih melaksanakan tugas ini ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi demikian dari saya. Ya kurang lebihnya kami mohon maaf, dan bila nanti ada mohon maaf Dan. Begini Dan. Sebelumnya bukan sampai siang malam itu serap informasi ada manajemen aksinya, sehingga pas hari H itu tidak ditemui oleh rektor, dan kemudian apa langkah selanjutnya, yaitu melakukan perusakan kampus. Itu merupakan komunal secara berjemaah. Yang ditangkap 2 orang tersebut tidak tahu apa-apa dan bukan korlap dan kemudian penanggung jawab, cuma ikut-ikutan. Lantas sejauh mana sebanyak itu kok tidak kemudian ada satu yang ditangkap? Kami ya tolong jaga jaraknya tetap kita jaga. Tolong jaga jarak, mundur. Jadi di sini saya sampaikan tadi bahwa kita ini mengamankan orang itu tadi tidak asal-asalan. Ada pelaporan, ada pemeriksaan saksi-saksi di sana, ada alat bukti di sana. Nah, dan kami rasa itu sudah masuk. Dan itu juga tindak pidana yang dilakukan kemarin itu secara terang benderang. Bahkan itu juga ada di status-status, di media sosial lainnya itu sudah ada. Dari situlah kita amankan di sana dan juga kita kembangkan. Saya sudah sampaikan di sini kami anggota sudah menyebar, dan insya Allah semua juga ini bisa kita amankan secepatnya. Siap. Gitu. Baik Pak, ini terakhir dari kami. Iya. Kita akan bubar barisan. Kira-kira berapa Kira-kira hari lagi Pak beberapa menetapkan hari lagi melakukan penangkapan? Oke, kalau masalah kapannya itu secepat mungkin, karena ini butuh proses. Tenang aja, percaya sama kami. ya.
di kita sini. komitmen dengan Ya. Polres Pamekasan bahwa kasus itu akan diungkap dan diusut secara tuntas. Pasti, saya pastikan itu. Siap, baik kawan-kawan, kita ucapkan terima kasih.